Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 11, yaitu tentang hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Nah, apa itu hidrolisis? Penguraian garam oleh air ya, dengan syarat yang terhidrolisis itu berupa asam lemah dan basa lemah. Kalau kuat berarti tidak terhidrolisis. Berarti kita review lagi. Asam kuat apa saja? HCl, HBr, Hi, H2SO4, dan HNO3. Sedangkan basa kuat nanti kita cari mangsa baru. Ini tidak terhidrolisis. Nah, ini tidak terhidrolisis, sedangkan asam lemah berarti selain daripada yang ini. Selain daripada yang asam kuat dan basa kuat. Nah, sekarang kita langsung soalnya saja ya. Nah, lakmus biru berubah jadi merah. Terakhirnya, jadi kalau ada lakmus biru berubah jadi lakmus merah, maka larutan bersifat apa? Terakhirnya lihat, merah. Merah berarti larutannya bersifat asam, huruf M ya kan? Kalau biru B, basa. Nah, berarti mana yang larutan? Ini konsep apa yang kita gunakan? Nah, kita lihat dari BCDE-nya. Ini BCDE itu semuanya garam, kecuali yang A, basa ya. Nah, berarti ini basa. Yang ini garam semua nih. Apa bedanya garam dan asam? Garam itu kan hasil reaksi antara asam dan basa atau gabungan asam dan basa. Misalnya garam dapur apa? NaCl. Jadi gabungan asam basa ya, atau hasil reaksi asam dan basa. Nah, kalau kita menentukan sifat garam, nah jadi garam itu ada 3. Ada garam yang bersifat asam, ada garam yang bersifat basa, ada garam yang bersifat netral. Nah, garam asam, garam yang berasal dari asamnya kuat, basanya lemah. Kalau garam basa, kebalikannya, berasal dari asam lemah, basanya kuat. Kalau garam netral, berasal dari asam kuat dan basa kuat, dua-duanya kuat. Nah, contoh yang terkenal itu adalah kalau asam kuat basa lemah, NH4Cl, Cl-nya asam kuat, atau NH4 2SO4, atau NH4Br, atau NH4NO3. Nah, kalau garam basa yang terkenal, asamnya lemah. Asamnya lemah siapa biasanya? CH3COO. Nah, lalu kita ambil basa kuat di sini, boleh Na atau K atau Ca. Biasanya adalah Na. CH3CONA adalah garam basa karena Na-nya basa kuat. Nah, garam yang netral yang mana? Ambil gabungan ini, NaCl, NaBr, KBr, CaI, dan sebagainya ya. Tapi yang terkenal garam dapur apa itu? NaCl, NaCl. Nah, kalau gitu kita tinggal lihat ABCDE. KBr ini terdiri dari apa? K berarti basa kuat, Br ada Br di situ ya, berarti asam kuat. Gitu. Dua-duanya kuat berarti garam netral. Ca ada di sini kan, basa kuat ya. Berarti ini basa kuat. SO4 ada di sini juga, SO4 nih. Asam kuat, berarti sama netral. Nah, siapa yang kuat di CH3COONA? Na-nya ya. Berarti Na-nya basa kuat. CH3COO adakah di asam kuat? Tidak ada, berarti asam lemah. Nah, ini garamnya bersifat basa. NH4NO3 siapa yang kuat? NO3-nya ya. NO3-nya asam kuat, NH4-nya basa lemah. Kenapa? Karena nggak ada di sini. Jadi kalau kita mau cari yang bersifat asam, berarti garam asam itu asamnya kuat, basanya lemah. Asamnya kuat, basanya lemah, maka jawabannya yang E, nomor 11. Lanjut ke nomor 12. Larutan NH4Cl di dalam air mempunyai pH kurang dari 7. Penjelasannya, pH kurang dari 7 ini asam atau basa? Iya, bersifat asam kalau di bawah 7. 1, 2, 3, dan sebagainya ya. Kalau di atas 7 bersifat asam. Nah, apakah NH4+ menerima proton dari air, bereaksi dengan air, dan sebagainya?
Nah, ini konsep reaksi hidrolisis. Kalau tadi kita menentukan sifat asam dan basanya saja, nah ini reaksi hidrolisisnya gimana? Maka untuk menulis reaksi hidrolisis dari NH4Cl atau dari garam yang lain, maka caranya adalah NH4Cl kita ionisasi di dalam air menjadi apa? Ion-ionnya NH4 plus ditambah Cl-. Yang kuat yang mana? Yang lemah yang mana? Cl itu kan berasal dari asam ya, asam kuat. NH4 plus basa lemah. Yang diambil yang lemah. Jadi reaksi hidrolisisnya adalah reaksi yang lemah. Ambil asam yang lemah, tambahkan air. Jadi NH4 plus ditambah H2O, maka dia menjadi apa? Nah, caranya gini, H2O sebenarnya terdiri dari H plus dan OH-. NH4 plus, apakah dia mengambil plus atau mengambil min? Mengambil min ya, berarti dia mengambil OH-. Berarti hasilnya adalah NH4OH. Kalau OH sudah diambil, bersisa apa? Bersisa H+. Nah, sehingga larutan bersifat asam. Dengan Cl- tidak terhidrolisis karena kuat. Kalau begitu jawabannya NH4 menerima proton dari air, menerima OH- ya. Nah, ini boleh juga atau jadi ada dua konsep. Pertama konsep H+ dan OH-, yang kedua konsepnya gini. NH4+ ditambah H2O. Ini juga boleh NH4+-nya memberikan H+, memberikan proton. Sehingga dia berubah menjadi NH3 ditambah H2O yang ditambah H+1. H+-nya jadi berapa? 2 tambah 1 jadi 3 ya. Maka H3O+. H3O+ ini sama dengan H+ saja. Jadi mirip-mirip dengan ini sebenarnya ya. Nah, jadi kalau begitu jawabannya adalah NH4+ memberikan proton kepada H2O, maka jawabannya C. Nah, jadi konsep yang ini tidak digunakan, tapi konsep yang kedua itu memberikan proton. Nomor 12 dan nomor 13. Jika Kb NH4OH 10-5, garam NH4 Cl 0,1 molar, pH-nya berapa? Nah, NH4Cl itu berasal dari apa garamnya? Berasal dari NH4OH dan Cl, berarti HCl ya. HCl adalah asam kuat, NH4OH kan ada di sini Kb, berarti dia berupa basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat basa lemah, maka bersifat asam. Nah, maka untuk mencari berapa konsentrasi H+ karena terhidrolisis, ingat rumus hidrolisis. Akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi garamnya. Garamnya yaitu NH4Cl 0,1 molar. Kw nilainya berapa? 10⁻⁴. Kenapa nggak dikasih tahu? Biasanya harus tahu kita ya. Dibagi Kb 10⁻⁵ dikali molaritas garam 0,1 ditulis 10⁻⁴. Maka 10⁻⁴ ditambah 10⁻⁴, min 15 dikurangi 5 dari 10⁻⁻10. Kalau diakarkan 10⁻⁵ molar. Kalau H+-nya sudah dapat, berarti kita mencari pH. Bagaimana mencari pH? Tinggal min logaritma. pH adalah min logaritma H+, 1 kali 10⁻⁵, min 5 yang ke depan, maka jawabannya 5 dikurangi log 1 atau 5 saja. Maka jawabannya yang A. Selanjutnya, campuran. Jadi kata kuncinya adalah campuran. 50 ml larutan CH3COH, 50 ml NaOH. CH3COH berupa asam lemah atau kuat? Asam lemah. NaOH basa kuat. Ketika ada asam dan basa, ingin mencari pH, maka tulis reaksinya. Kalau gitu langkah pertama adalah kita menulis reaksi antara CH3
COOH dengan NaOH, hasilnya adalah NaOH ada OH- kan? CH3COH ada H+ ya. Maka H+ dan OH- itu jadi H2O. Berarti yang bersisa CH3COO- dan Na+. Hasilnya CH3COONa tambah H2O karena H+ dan OH-. Mula-mula bereaksi dan sisa. Maka kita hitung molnya masing-masing. Molnya boleh, milimol juga boleh. Kalau volumenya dalam mililiter, bagusnya pakai milimol. Jadi kita cari molnya yaitu M kali V. Mol kali. Jadi molaritasnya 0,2 dikali volumenya 50 MV. 0,2 kali 50, 2 kali 5 ya. Berarti ini 10 milimol. NaOH-nya 50 dikali 0,2, 5 kali 2 juga 10. Perbandingan koefisien 1:1. 10:10 kan 1:1. Artinya dia sama-sama habis. 10, 10. Lalu CH3CONa-nya 1 juga per koefisiennya kan? Berarti 10, H2O-nya juga 10. Yang di kiri berkurang seiring waktu, yang di kanan bertambah seiring waktu. 10 kurang 10 habis, 10 kurang 10 habis. Kemudian awalnya nggak ada, berarti bertambah 10, ini juga bertambah 10. Tapi air biasanya diabaikan. Nah, perhatikan yang bersisa. Yang bersisa atau yang terbentuk adalah CH3COONa. Ini kan berupa garam yang berasal dari apa tadi? Asam lemah dan basa kuat. Maka ini disebut dengan garam basa karena garam basanya basa kuat. Maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan molaritas. Molaritasnya si garam. Bagaimana mencari molaritas? Mol per volume campuran. Mol yang bersisa, yang ini 10 milimol. Volume campurannya 50 mili tambah 50 mili, 100 mililiter. Kalau kita cari 10 kan nolnya secara deh, 1/10. Berarti 10 pangkat min 1 molar. Setelah kita dapat molaritas molaritasnya si garam, maka kita cari konsentrasi, kan garam basa ya, OH- atau H+? OH-. Nah, rumus konsentrasi OH- garam yang tadi, akar dari KW dibagi KA dikali molaritasnya garam. Nah, jadi kita pakai rumus itu. Kita lanjutkan di sini. Berarti konsentrasi OH- akar dari 10 pangkat min 14 KW-nya ya, dibagi KA-nya ada di soal, biasanya 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Nah, ini kan di atas min 15 dikurangi 5 berarti akar 10. Berarti akar dari 10 pangkat min 10 berarti min 5 molar. Setelah kita dapat OH-, ya kita lanjutkan menghitung POH. POH-nya apa? Min logaritma OH-. 1 kali 10 pangkat min 5. Min 5-nya ke depan, maka jawabannya 5. Kalau pH-nya berarti 14 kurang 5 sama dengan 9. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, kemudian soal nomor 15 dan beberapa soal di depannya itu tentang larutan buffer atau penyangga. Nah, diketahui CH3COH, CH3CONa, HCl, NaCl, NH3NA4Cl, NaOH, dan Cl. Larutan penyangga itu yang mana? Nah, apa itu penyangga? Suatu larutan yang bisa menahan pH. Ada 2 jenis larutan penyangga atau larutan buffer namanya ya. Ada 2 jenis, yaitu ada yang bersifat buffer asam, ada yang bersifat buffer basa. Nah, buffer asam itu terdiri dari apa? Campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau garamnya. Dan sebaliknya, kalau basa berarti campuran antara basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasinya. Nah, jadi di sini yang penting adalah konjugasi ya. Jadi kalau asam lemah, maka cari basa konjugasi. Kalau basa lemah, garamnya itu namanya asam
konjugasi. Nah, apa yang terkenal? Contohnya, example, CH3COOH dengan CH3COONA. Jadi ini pasangan. Jadi pasangan itu yang mirip-mirip. Konjugasi itu pasangan. Kemudian basa lemah NH3, garamnya NH4Cl atau NH4Br. Yuk kita lihat soalnya. CH3COOH dengan CH3CONA kan mirip. Nah, berarti satu benar. HCl asam kuat. Nah, ini salah. NH3 NH4 ini juga benar ya. NOH basa kuat salah. Jadi yang harusnya lemah, maka jawabannya 1 dan 3. Maka jawabannya yang D. Kita ke soal nomor 16. Tauran penyangga terdiri dari campuran 50 ml CH3COOH lalu 100 ml CH3COONA. Nah, CH3COOH adalah asam lemah, CH3CONA adalah garamnya. Kalau begitu ini langsung jadi buffer. Langsung larutan bersifat buffer. Buffer itu asam dan basa tergantung yang lemah. Karena di situ asam lemah, maka di sini buffer asam. Nah, rumus buffer asam itu konsentrasi H+-nya kita cari Ka dikali mol asam dibagi mol garam, jadi perbandingan mol. Ya, kalau begitu inilah dia rumus yang digunakan untuk menjawab soal ini. Konsentrasi H plus Ka dikali mol. Mol itu dari mana diambil? Mol itu diambil dari M dikali V. Kalau begitu konsentrasi H plus Ka-nya ada di soal ini 10 pangkat min 5 M kali V 50 mili kali 0,1 atau 0,1 kali 50 ya. 0,1 molar dikali 50 mili itu adalah M kali V. Kemudian NaOH-nya 0,1 dikali 100. 0,1-nya coret, 50 dibagi 100 berapa? 1/2 ya. Nah, berarti 1/2 kali 10 pangkat min 5. 1/2 itu kan 0,5. 0,5 kali 10 pangkat min 1 5 kali 10 pangkat min 1 tambah min 1 min 6 min 5 min 6. Ketika kita punya H+, berarti kita langsung ke pH lagi. Rumus pH apa? Min logaritma H+. Min logaritma 5 kali 10 pangkat min 6. Ya, bukan 5. Iya, benar 5 ya. Berarti jawabannya adalah 6 dikurangi log 5. 6 dikurangi log 5 jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 17. 200 ml HCOH direaksikan dengan NaOH 0,2 molar, ada Ka. Kalau kedua adalah 0,3 pH setelah reaksi. Apakah ini bereaksi? HCOH itu bersifat apa? Asam lemah. NaOH basa kuat. Artinya, kalau ada asam dan basa, tentu kita reaksikan. Kalau gitu langkah pertama, kita reaksikan HCOOH ditambah NaOH. Hasilnya, HCOH kan asam, berarti ada H+. NaOH basa berarti ada OH-. HCOO min. Na plus digabung. HCOONA, H plus dan OH min menjadi H2O. Kita tulis mula-mula berapa mol, bereaksi berapa, dan adakah yang bersisa ataukah habis dua-duanya. Untuk mengisi yang di situ, kita kalikan mol, kita cari molnya yaitu M kali V. Mol 200 mili dikali 0,1 molar, 200 dikali 0,1, 20 milimol. 50 mili NaOH 0,2, 5 kali 2, 10 milimol. Perbandingan koefisien 1:1. Kalau 1 HCOOH, NaOH-nya 1. Kalau 20, berarti 20 juga. Karena NaOH-nya nggak cukup, berarti kebalikan. Kalau NaOH-nya 10, maka supaya 1:1, maka ini juga 10. Berarti cukup ya. Berarti cukup, berarti yang sedikit atau mol yang kecil habis.
habis 10 mili, ini butuh 10 mili karena 10 banding 10, 1 banding 1. HCOOH-nya 10, H2O-nya juga 10. Yang di kiri dikurangi, yang di kanan ditambahkan. 20 kurang 10, 10. 10 kurang 10, habis. Tadinya nggak ada, tambah 10, 10. H2O-nya tadinya banyak ya, nah jadi bertambah 10. Tapi H2O-nya biasanya jarang dilihat. Nah, apa yang bersisa? Yang bersisa HCOH yang terbentuk HCONA. HCOOH dan HCOONA ini berupa asam lemah dan garamnya. Berarti kita memperoleh larutan buffer yang bersifat asam karena asam kuat yang bersisa. Kalau begitu kita cari konsentrasi H+ untuk buffer. Rumus yang tadi, rumus buffer apa? Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4, mol asamnya yang bersisa, garamnya yang terbentuk. Berarti kalau kita hitung, 2 kali 10 pangkat min 4, mol asam 10, mol garam 10. 10 bagi 10 habis, maka bersisa 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Kalau H+-nya ada, berarti pH-nya bisa diperoleh dengan min logaritma H+ lagi. pH sama dengan min logaritma H+-nya 2 kali 10 pangkat min 4, min 4-nya ke depan, 4 dikurangi log 2. Nah, di ABCDE-nya berkoma-koma. 4 dikurangi log 2 kan dikasih tahu 0,3, berarti 3, berapa? 7. Maka jawabannya yang D. Nah, kemudian nomor 18. Yang manakah yang termasuk larutan penyangga atau buffer? Ingat yang tadi ya, yaitu asam lemah dan garamnya. Nah, kalau ada reaksi atau campuran lemah-lemah, maka syarat terbentuknya buffer, syarat terbentuknya buffer itu mol yang lemah lebih banyak daripada mol yang kuat, baik asam lemah maupun basa lemah. Sekarang yang lemah yang mana? CH3COH, NaOH-nya kuat ya. 10 dikali 0,1 berarti 1. 10 dikali 0,1 jadi 1. Kalau sama berarti dia bukan buffer. Mana yang lebih banyak? Nah, nomor yang B, 10 kali 0,1, 1. 10 kali 0, ini 1 ya, jadi 10. Malah ini lebih kecil. Kalau yang data sama dengan ya. Ini asam lemahnya yang kecil, yang lemah asam lemahnya kecil, jadi yang lemahnya harus lebih banyak. Oke, mana kira-kira? Nah, coba kita lihat yang D. Yang lemahnya NH3 ya. 10 kali 0,5, 5. ACL-nya 10 kali 0,1, 1. Berarti 5 lebih besar dari 1. Yang lemahnya lebih banyak daripada yang kuat, maka jawabannya itu dia yang D. Sedangkan yang E, kuat-kuat tidak jadi buffer atau penyangga. Oke, jawabannya adalah yang D.